warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Indra Gunawan, Akbar Jayanto, dan Salisa Ainasya dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Pada video kali ini, bahasa pemrograman yang kami pakai ialah Dev C++, serta konsep yang akan kami bahas ialah konsep percabangan, perulangan, dan array dalam satu program. Tema yang kami ambil sesuai dengan prodi kami, Sains Atmosfer dan Keplanetan, yaitu program pembiayaan servis teleskop. C++ merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sifat pemrograman berorientasi objek. Untuk menyelesaikan masalah, C++ melakukan langkah pertama dengan menjelaskan kelas-kelas yang merupakan anak kelas yang dibuat sebelumnya sebagai abstraksi dari objek-objek fisik. Kelas tersebut berisi keadaan objek, anggota-anggotanya, dan kemampuan dari objeknya. Setelah beberapa kelas dibuat, kemudian masalah dipecahkan dengan kelas. Percabangan atau disebut juga kondisi dalam pemrograman C++ adalah suatu pernyataan di mana program akan mengevaluasi suatu ekspresi kondisi. Jika pernyataan bernilai true, program akan menjalankan statement ke dalam blok. Namun jika salah, maka blok akan dilewati dan mengevaluasi ekspresi kondisi lainnya. Perulangan dalam C++ dikenal juga dengan istilah loop. Perulangan merupakan proses pengeksekusian statement atau baris perintah secara berulang selama kondisi yang menjadi syarat terpenuhi. Dengan kata lain, pengeksekusian statement secara berulang akan terhenti saat syarat tersebut tidak terpenuhi lagi. Array adalah sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama, yang ditempatkan pada suatu lokasi memori yang berdekatan. Dengan kata lain, array dapat digunakan untuk menyimpan banyak nilai dengan tipe data yang sama dalam sebuah variabel. Setiap elemen di dalam array dapat diakses secara acak menggunakan indeks array. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai programnya. Yuk simak video sampai akhir. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang program yang kita buat ini, C++ ini. Nah, saya di sini menggunakan aplikasi CXX pada handphone Android ya. Yang pada baris pertama diawali dengan include Ustream dan include stdlib.h. File header ini bertujuan untuk operasi perbandingan dan operasi konversi. Tujuannya untuk mengimport fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Header file sendiri merupakan file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat. Nah, kemudian ada using namespace std. Nah, dalam perintah using namespace std ini berarti digunakan semua yang ada dalam namespace std atau standar seperti cin, cout, endl, vector, string, pair map, dan lain-lain lah yang fitur-fitur di C++ di standar library. Nah, kemudian ada define upah 15.000 ini nanti pasti akan kita temukan di perintah setelah itu ya, paling bawah nanti kita akan bahasnya nanti. Nah, dalam define upah 15.000 ini menggunakan dua macam konstanta, define yang tidak dapat diubah atau bernilai tetap, atau umum dikenal dengan variabel fungsi atau variabel lainnya. Kemudian ada konstanta int service 1 dan service 2, service 3. Konstanta adalah jenis identifier yang bersifat konstan dan tetap. Artinya, nilai dari konstanta di dalam program tidak dapat dirubah atau bersifat tetap ya. Konstanta juga sering dianggap seperti variabel, namun nilainya tetap atau tidak dapat diubah-ubah. Kemudian ada int main dalam kurung tutup kurung, kemudian kurung kurawa. Nah, ini maksud ini adalah ini yang paling depan, pokoknya ini nggak boleh telat. Kalau setiap dalam C++ ini merupakan perintah ini wajib ada dalam setiap program C++ dan harus diakhiri dengan return 0 pada selesai C++ nanti pemrograman. Kemudian ada float total. Float ini merupakan sebuah program atau perintah yang yang kita akan menggunakan bilangan desimal, pasti kita menggunakan float. Kemudian ada int arr 15, int c. Int ini merujuk pada tipe data apapun yang mempresentasikan bilangan bulat kalau int itu. Kemudian char dalam program fungsi ini digunakan untuk menampung satu digit karakter. Biasanya char itu sama aja dengan konstanta ya. Kemudian dilanjut lagi pada perintah back. Back ini sebagai acuan kembali jika program pertama selesai dieksekusi. Ini seperti
nanti pada akhir ini ada percabangan gitu. Kemudian ada sistem CLS ini bertujuan untuk membersihkan atau mengclean semua data-data program setelah kita memberikan perintah mengulangi dari awal. Nah, kemudian pada perintah selanjutnya yaitu ada cout. Ini sudah merupakan variasi dalam setiap program kita, yang setiap kita melakukan ini kita harus mengakhiri dengan ENDL. Kalau kita tidak mengakhiri dengan ENDL ini, maka seluruh program akan berjajar, tidak terus di bawah gitu. Kemudian sampai akhirnya ini sampai cout subjek tugas besar UAS cout. Ini hanya variasi cout, ini belum menggunakan perintah. Kemudian ada END pilihan. Ini berupa ragam variasi sih, pilihan dari program kerja yang ingin dijalankan. Kemudian dari cout lagi, ini sebagai daftar harga ya, nanti pas saat kita mengeluarkan. Kemudian ada cout 1, cout 2, cout 3. Nah, ini yang paling utama dalam cout upah teknisi. Pada cout upah teknisi ini kita lakukan ini tadi, di sini tidak ada ya, RP ini akan keluar saat kita run programnya. Nanti perintah yang dari define upah 15.000 itu tadi itu akan turun ke ini, ke cout upah teknisi tersebut. Begitu. Oke, tes. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan dengan nomor induk mahasiswa 121290005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Akbar tadi terkait program tugas besar PKS semester 2 untuk UAS TPW 1. Di sini program yang telah dijelaskan Akbar dari awal tadi terkait program Service Center Teleskop Indonesia. Jadi saya akan melanjutkan. Jadi di sini kita akan menggunakan perulangan. Perulangan di sini kita gunakan pada baris ini. Kita gunakan perulangan for dengan ada syarat. Syaratnya seperti ini untuk objek C, dan kita tampilkan cout yaitu array. Jadi pada baris ini kita menggunakan perulangan for, jadi array dideklarasikan melalui variabel integer, begitu. Selanjutnya setelah menggunakan perulangan for tadi, perulangan yang pertama, kita pakai perulangan kedua while. Perulangan kedua while ini juga memiliki sebuah syarat. Di sini kita bikin atau kita membuat berupa pilihan. Jadi di sini kami membuat pilihan ada 3, karena di sini kita membahas terkait service. Jadi kita membuat 3 pilihan. Yang pertama service ringan, yang kedua service lensa, dan yang ketiga full service. Lalu kita siapkan enter supaya perintah kepada pelaku pemrograman supaya ingin memilih 1 atau 2 atau 3. Selanjutnya kita pakai if. If di sini yaitu percabangan. Jadi pada baris ini pilihan atau ragam variasi itu akan tertampil apabila kita menggunakan percabangan if. Misalnya kita pilih angka 1, 2 atau 3. Di situ akan muncul misalnya pilihan pertama itu service ringan. Service ringan sendiri itu sudah dijumlah sama upah tadi. Jadi biaya untuk kita service ringan itu sudah total dengan jumlah upah tadi, sehingga akan muncul cout total pembayaran. Nah, setelah kita menggunakan if, selanjutnya kita menggunakan else. Else di sini sama seperti if, itu menambah ragam pilihan dari eksekusi suatu program. Jadi kita bisa menambahkan beberapa pilihan menggunakan else. Kemudian kita gunakan if lagi, jadi kita menggunakan kombinasi else if. Nah, kemudian pilihan kedua untuk service lensa sendiri itu sudah dijumlahkan sama upah pembayaran tadi. Jadi pilihan kedua, pilihan ketiga, dan juga pilihan pertama tadi itu kita sudah jumlahkan dengan upah. Jadi sudah harga tetap di sini ya, harga mati, sekaligus tinggal kita total pembayarannya berapa, begitulah kita harus membayarnya.
Selanjutnya, pada else terakhir, baris ini berfungsi apabila terdapat suatu aksi di luar dari pilihan. Jadi pilihan kita kan ada 3. Jika kita memilih pilihan di luar yang ketiga pilihan tadi, maka dia tidak terdapat pada pilihan. Kita buatkan sit out, dan kita buat pilih jika ingin mengulangi dan jika keluar. Selanjutnya kita pilih sit out, ulangi untuk memilih supaya pelaku pemrograman tahu kemana akan arah tujuannya. Selanjutnya while. While baris di sini itu masuk dalam perulangan while. Jadi perulangan ketiga yang pertama ada for, ada while, lalu while yang ketiga. Selanjutnya ada go to back. Go to back di sini itu lokasi acuan di mana program dijalankan menuju back di awal. Jadi tadi di awal ada back, go to back, jadi dia kembali ke awal jika kita minta mengulangi. Selanjutnya return di sini berfungsi sebagai pengembalian secara default ketika suatu program dijalankan. Oke, baik, sebegitu pemaparan kode yang telah disajikan. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program ini. Mari kita coba. Oke, tes di sini. Mari kita coba programnya. Nah, akan tampil seperti ini, yaitu pertama, selamat datang di program Service Center Teleskop Indonesia. Berikut nama serta NIM, lalu kelas dan prodi kami. Subjek di sini karena tugas besar PKS membuat sebuah program. Selanjutnya di sini pilihan dari daftar harga service teleskop. Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu service ringan, itu harganya 65.000. Yang kedua service lensa itu 135.000, dan yang ketiga yaitu full service itu sekitar 250.000. Untuk upah teknisi sudah harga tetap yaitu 15.000. Jadi di sini berfungsi pilihan karena for perulangan. Jadi ada array juga di dalamnya. Lalu kita masukkan ke while atau if dan else, itu percabangan. Jadi ada 3 percabangan, ada 3 pilihan di sini. Jadi jika kita memilih angka 1 untuk service ringan, maka total harga yang harus dibayarkan yaitu 80.000. Dikarenakan 65.000 dijumlahkan dengan 15.000, maka didapatkan hasil 80.000. Jika kita ulangi, lalu kita pilih untuk pilihan kedua. Pilihan kedua di sini yaitu 150.000. Dikarenakan 135.000 dijumlahkan dengan 15.000 sama dengan 150.000. Jika kita ulangi kembali untuk pilihan yang ketiga, pilihan yang terakhir untuk full service, harga yang harus dibayarkan yaitu sekitar 265.000. Dikarenakan 250.000 dijumlahkan dengan upah teknisinya 15.000. Nah, jika kita mengulang dan untuk memilih angka atau pilihan di luar dari 3 pilihan ini, maka kita pilih angka 4, akan muncul seperti ini, yaitu tidak terdapat pada pilihan, tekan Y dan Enter untuk mengulangi, jika tidak tekan T untuk keluar. Dikarenakan if pilihan else, jika ada else untuk tidak ada pilihan di 1, 2, 3, maka akan muncul si outnya seperti ini, seperti itu. Jadi jika 5, 6, 7 selain 1, 2, 3 dia akan muncul seperti ini. Oke, jika keluarkan selesai. Oke, baik, ini pertanda bahwa program ini berhasil dilaksanakan, berhasil dieksekusi dan dijalankan. Cukup sekian, akhiri video presentasi dan pemaparan dari kelompok 5. Cukup di sini, sekian, terima kasih.